البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan ar-ruku'. Yang di antara hal terpenting pada ruku' akhwani fillah yaitu pada posisi punggung. Dan seseorang betul-betul memperhatikan posisi punggungnya untuk lurus. Demikian pula kepala. Dan untuk posisi ini biar bisa lama tentunya dengan apa? Bantuan tangan. Oleh karena itulah tangan sunnahnya adalah dicengkeramkan ke lutut. Baik, tidak mendongak kepalanya, tidak pula terlalu menunduk. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, at-tuma'ninah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa tuma'ninatu ruknun. Tuma'ninah itu merupakan rukun. Fi ruku' wa kadzalika ba'da al-i'tidal min ar-ruku' wa fi sujud wa halil julusi baina sajdatain fala tasihhu salatu bila tuma'ninatin. Tuma'ninah itu merupakan rukun pada ruku'. Ruku' harus tuma'ninah. Demikian pula pada posisi setelah i'tidal dari ruku', yaitu apa? Ketika berdiri tegak setelah bangkit dari ruku'. Dan dalam sujud juga pada kondisi duduk di antara dua sujud. Fala tasihhu salatu bila tuma'ninah, dan tidak sah salat tanpa tuma'ninah. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil musii' salat thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai betul-betul tuma'ninah dalam posisi rukuk. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tuma'ninah dalam keadaan sujud. Wa fil haditsil akhar hatta tatma'inna mafasiluhu. Dan dalam hadits yang lain, dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jam Kabir an Difa' ibn Rafi' dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai mafasilnya, yaitu persendian-persendian itu tuma'ninah, yaitu tenang pada posisi yang memang apa? Memang dituntut untuk ditempatkan di situ. Misalnya posisi rukuk. Ya, sampai sendi-sendi akhwani fillah tenang pada posisi rukuk tersebut. Tangan di tempatnya. Nah, demikian pula punggung. Posisi rukuk tidak berayun-ayun, naik turun. Demikian pula kaki dan seterusnya. Wa fi riwayatin thumma rfa' hatta tatma'inna qa'iman. Dan dalam sebagian riwayat yang lain,
Kemudian bangkitlah dari rukuk sampai engkau tumakninah dalam keadaan berdiri. Ini juga an Rifa'ah bin Rafi' dalam riwayat Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qad dhahaba al-jumhur ahli al-'ilm ila rukniyati at-tuma'ninah fi ar-ruku'i wa sujud wa ba'da ar-raf'i min ar-ruku'. Dan jumhur ahli al-'ilm telah berpendapat tentang rukunnya tuma'ninah di dalam ruku' dan sujud serta setelah bangkit dari ruku'. Baik. Dan tumakninah akhwan berbeda dengan khusyuk. Cuman tidak akan bisa khusyuk tanpa tumakninah. Tapi tumakninah belum tentu seorang khusyuk. Karena tumakninah berkaitan dengan gerakan zahir. Nah, sedangkan khusyuk berkaitan dengan hati. Cuman untuk bisa khusyuk tentunya harus tumakninah. Maka ini langkah awal untuk bisa khusyuk, yaitu dengan tumakninahnya anggota tubuh kita pada posisinya. Famin akhta'il musallin fi ruku'i wa sujud adamu tumakninah fi ruku'. Di antara kekeliruan orang yang salat pada posisi ruku' dan sujud, ya tentunya tidak tumakninah di dalam ruku'. Nah, bentuknya akhwan banyak. Ya seorang terutama ketika hari-hari ini di salat tarawih misalnya, di kalangan awamun nas, takbir baru Allahu Akbar mau rukuk, belum sempat berdiri, belum sempat posisi rukuk diam, sudah apa? Sudah sami Allahu liman hamidah. Jadi salat itu berayun. Ya, enggak ada posisi dia berhenti, di mana semua ruas-ruas itu tenang berhenti pada posisi itu, tapi berayun. Jadi gerakannya berayun, ini tidak ada tumakninah. Berdiri, rukuk, bangkit, kemudian sujud lagi. Tidak ada gerakan atau posisi di mana dia berhenti. Untuk apa? Menempatkan ruas-ruas tubuhnya itu pada posisinya di gerakan tersebut. Salat yang seperti ini tidak sah. Salatnya tidak sah karena tidak tumakninah. Ada tumakninah ba'da raf'i min ar-ruku'. Kesalahan berikutnya tidak tumakninah setelah bangkit dari ruku'. Yang ketiga ada tumakninah fi sujud. Tidak adanya tumakninah pada sujud. Yang keempat ada tumakninah fil julus baina sajadatain. Ya tidak tumakninah pada duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kelima nakrus sujud karena nakril ghurab. Yaitu mematuk sujud seperti patukan seekor gagak. Dalam artian sujudnya itu matuk. Ya enggak ditempelkan hidung, demikian pula dahinya dan anggota-anggota sujud yang lain, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Kemudian tenang di situ. Tapi dia hanya sekedar mematuk, cepat saja. Dan tumakninah akhwan sangat penting. Di antara hal yang rawan untuk tidak tumakninah ketika bangkit dari rukuk. Ketika bangkit dari rukuk, kenapa? Karena tangan akhwan tidak pada posisi bersedekap. Tangan diluruskan. Biasanya sebagian anak-anak apalagi dan terkadang dewasa juga. Tangan tidak diperhatikan, dia berayun saja. Ya, gerak-gerak. Tidak ada posisi diam. Ini tidak tercapai tumakninah yang betul. Tapi sami Allahu liman hamidah, tangan ya sudah diam. Ya, diam. Demikian pula pada posisi seorang garuk-garuk. Hati-hati. Kalau seorang gatal ingin menggaruk, ahsan tumakninah dulu baru menggaruk. Artian misalnya sujud atau duduklah. Setelah sujud
Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Dia ingin menggaruk, lehernya gatal. Tapi tumakninah dulu. Ya, duduk tumakninah dulu, tahan sebentar, baru setelah itu garuk. Kenapa? Karena kalau garuk, ini tidak terasa, ternyata imam sudah apa? Sudah Allahu Akbar. Dia tidak ada waktu tumakninah, karena dari awal duduk sampai akhir imam mau apa? Takbir, dia masih garuk-garuk terus. Tidak tumakninah jadinya. Ya. Dan ini penting. Karena seorang menggaruk itu kadang asik, lama, tidak terasa. Makanya penuhi rukunnya dulu, tumakninah dulu, baru kemudian kalau setelah itu mau menggaruk sudah ada tumakninahnya. Baik, dan itu pun segera kembali. Jangan apa? Jangan terseret dengan nikmatnya apa? Nikmatnya menggaruk. Ya. Baik, garuk sudah, setelah itu posisi ke semula. Ya Abdullah. Iya. Nah. Baik, barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq was sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.